Aku tidak pernah menyangka bahwa mengajak ayahku datang ke acara keluarga di rumahku akan menjadi langkah yang begitu berat secara emosional. Meskipun jarak rumah kami tidak terlalu jauh, jarak yang sebenarnya ada di antara kami jauh lebih dalam daripada sekadar beberapa kilometer. Sudah bertahun-tahun aku dan ayah tidak benar-benar duduk bersama, berbicara dari hati ke hati, atau sekadar saling bertanya dengan tulus bagaimana keadaan masing-masing. Hubungan kami terasa seperti dua orang asing yang saling tahu nama, tapi lupa alasan mengapa dulu begitu dekat. Beberapa hari sebelum acara keluarga itu dimulai, aku menatap lama layar ponselku, membuka chat ayah, lalu menutupnya lagi. Jariku ragu menekan tombol kirim, seolah satu pesan kecil bisa membuka luka yang sudah lama kami tutup rapat. Aku ingin dia ada di sana. Aku ingin dia merasa bahwa dia masih bagian dari hidupku. Tapi bersamaan dengan itu, aku takut. Takut kalau dia menolak, takut kalau dia merasa tidak nyaman, takut kalau semuanya akan berakhir dengan canggung seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akhirnya, setelah menarik napas panjang, aku mengetik pesan yang sederhana sekali. Ayah, kalau ayah tidak sibuk, saya ingin ayah datang ke acara keluarga di rumah. Aku menatap pesan itu selama beberapa detik sebelum menekan send. Setelah terkirim, jantungku berdetak tidak karuan. Rasanya seperti menunggu hasil ujian yang menentukan masa depan. Aku tahu ayah sering terlihat kuat, keras kepala, dan tidak mudah mengekspresikan perasaan. Tapi di balik semua itu, aku tahu dia juga manusia yang kadang takut membuat langkah pertama. Ada banyak hal yang pernah kami lewatkan, banyak kata yang seharusnya terucap tapi tenggelam oleh ego dan jarak. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Layar ponsel tetap sunyi. Aku mulai menyesal sudah mengirim pesan itu. Mungkin aku terlalu cepat berharap. Mungkin waktu tidak bisa memperbaiki semuanya. Tepat ketika aku mulai menyimpan ponsel ke saku, layar menyala dengan satu notifikasi. I am ambulous. Balasannya pendek sekali. Baik. Jam berapa? Meskipun hanya 3 kata, aku tahu itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah cara ayah mengatakan, aku akan datang karena kamu memintaku. Itu adalah bahasa kasih sayang yang sederhana, yang dulu sering aku abaikan karena ingin sesuatu yang lebih jelas, lebih hangat, lebih ekspresif. Tapi satu pesan itu saja sudah mampu membuat dadaku terasa lega. Hari acara tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Rumahku dipenuhi aroma makanan, suara piring beradu, dan tawa keluarga yang sudah berdatangan. Aku mencoba terlihat sibuk, padahal pikiranku hanya fokus pada satu orang. Ayah, apakah dia akan benar-benar datang? Apakah dia akan merasa diterima? Atau justru merasa asing di tengah orang-orang yang lebih dekat denganku daripada dia? Setiap kali ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah, aku langsung menoleh. Tapi bukan ayah. Dan setiap kali aku kembali mengalihkan pandangan, rasa gelisah itu muncul lagi. Sampai akhirnya, sekitar 1 jam setelah acara dimulai, aku mendengar ketukan pelan di pintu. Tidak ada suara motor, tidak ada panggilan dari luar. Hanya satu ketukan sederhana, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu suasana. Setiap kali ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah, aku langsung menoleh. Tapi bukan ayah. Dan setiap kali aku kembali mengalihkan pandangan, rasa gelisah itu muncul lagi. Sampai akhirnya, sekitar 1 jam setelah acara dimulai, aku mendengar ketukan pelan di pintu. Tidak ada suara motor, tidak ada panggilan dari luar. Hanya satu ketukan sederhana, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu suasana. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Ayahku. Dengan baju sederhana dan ekspresi yang sulit kubaca. Ada sedikit canggung di wajahnya, tapi juga ada sesuatu yang lain di sana, semacam kerinduan yang sudah lama ia simpan sendiri. Sekian tahun berlalu, tapi tatapan itu masih sama seperti ketika aku kecil. Tatapan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh jarak dan kesalahpahaman. Aku tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tidak. Tapi dalam keheningan itu, ada sesuatu yang akhirnya runtuh. Aku memberi ruang baginya untuk masuk, dan dia melangkah perlahan, seolah takut mengganggu.
Tidak ada pelukan, tidak ada sapaan hangat, tidak ada drama, tapi dadaku terasa penuh. Kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat ruangan itu terasa berbeda. Saat para anggota keluarga lain menyadari kedatangannya, mereka menyapanya dengan hangat. Ayah mengangguk sopan, sedikit kaku, tapi tidak lagi terlihat seperti seseorang yang datang sebagai tamu asing. Dan ketika ia duduk di kursi dekat meja makan, aku melihatnya memperhatikan suasana dengan mata yang tidak lagi tajam, tapi lembut. Seperti seseorang yang sedang mencoba mengingat kembali bagaimana rasanya berada dalam keluarga. Meskipun hanya 3 kata, aku tahu itu sudah lebih dari cukup. Itu adalah cara ayah mengatakan, aku akan datang karena kamu memintaku. Itu adalah bahasa kasih sayang yang sederhana, yang dulu sering aku abaikan karena ingin sesuatu yang lebih jelas, lebih hangat, lebih ekspresif. Tapi satu pesan itu saja sudah mampu membuat dadaku terasa lega. Hari acara tiba lebih cepat dari yang kupikirkan. Rumahku dipenuhi aroma makanan, suara piring beradu, dan tawa keluarga yang sudah berdatangan. Aku mencoba terlihat sibuk, padahal pikiranku hanya fokus pada satu orang, ayah. Apakah dia akan benar-benar datang? Apakah dia akan merasa diterima? Atau justru merasa asing di tengah orang-orang yang lebih dekat denganku daripada dia? Setiap kali ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah, aku langsung menoleh. Tapi bukan ayah. Dan setiap kali aku kembali mengalihkan pandangan, rasa gelisah itu muncul lagi. Sampai akhirnya, sekitar 1 jam setelah acara dimulai, aku mendengar ketukan pelan di pintu. Tidak ada suara motor, tidak ada panggilan dari luar. Hanya satu ketukan sederhana, seperti seseorang yang tidak ingin mengganggu suasana. Aku membuka pintu, dan di sana dia berdiri. Ayahku, dengan baju sederhana dan ekspresi yang sulit kubaca. Ada sedikit canggung di wajahnya, tapi juga ada sesuatu yang lain di sana, semacam kerinduan yang sudah lama ia simpan sendiri. Sekian tahun berlalu, tapi tatapan itu masih sama seperti ketika aku kecil. Tatapan yang tidak pernah benar-benar hilang, hanya tertutup oleh jarak dan kesalahpahaman. Saat suara langkah ayah memasuki ruang tamu, suasana mendadak berubah. Bukan karena ada yang salah, tetapi karena semua orang sedang berusaha mencari cara untuk terlihat biasa, padahal jelas sekali ada ketegangan halus yang menyelimuti ruangan. Aku mengamati wajah ayah, mencoba membaca apa yang sedang dirasakannya. Ada senyum kecil di bibirnya, tetapi matanya memancarkan sedikit keraguan. Mungkin ia juga merasa apakah kehadirannya benar-benar diinginkan oleh semua orang di sini, atau hanya olehku. Aku menghampirinya perlahan, memastikan bahwa ia tidak merasa sendirian di tengah keluarga yang sudah lama tidak berkumpul dengannya. Ayah, sini, ucapku pelan sambil memegang lengannya dan membawanya ke kursi yang sudah kusiapkan sebelumnya. Reaksi kecil di wajahnya membuat perasaanku hangat. Senang, tetapi juga sedih. Seolah aku baru menyadari betapa banyak momen kecil seperti ini telah kita lewatkan begitu saja selama bertahun-tahun. Di meja makan, percakapan mulai mengalir perlahan-lahan. Saudara-saudaraku mencoba bersikap sopan, melemparkan pertanyaan ringan tentang kesehatan ayah, tentang bagaimana ia menghabiskan hari-harinya, tetapi aku bisa merasakan jarak yang belum benar-benar terjembatani. Ayah menjawab dengan lembut, kadang disertai tawa kecil yang terdengar seperti upaya keras untuk menjaga suasana tetap nyaman. Namun aku tahu, di balik senyumnya, ada perasaan yang selama ini ia simpan sendiri. Aku memperhatikan gerak-gerik ayah, cara ia menundukkan kepala ketika seseorang bertanya sesuatu yang terlalu pribadi, cara ia menarik napas panjang sebelum menjawab. Seolah sedang memilih kata yang tidak akan menyinggung siapapun. Aku menyadari bahwa meski aku merindukan kehadirannya, ia mungkin lebih merindukan sesuatu yang jauh lebih besar. Kesempatan untuk kembali merasa menjadi bagian dari keluarga yang dahulu ia bentuk dengan tangannya sendiri. Salah satu sepupuku mulai bercerita tentang masa kecil kami, tentang bagaimana dulu ayah selalu menjadi pusat perhatian di setiap acara, sosok yang keras tetapi menyenangkan. Tegas tetapi penuh humor. Ayah tertawa kecil saat mendengarnya, namun aku menangkap sesaat tatapannya berubah, seperti seseorang yang sedang melihat kembali hidupnya yang perlahan hilang ditelan waktu.
Aku menatapnya lama, dan semakin jelas bagiku bahwa mengundangnya hari ini bukan sekadar reuni keluarga biasa. Ini adalah kesempatan untuk mengembalikan sesuatu yang perlahan pudar. Kehangatan, hubungan, kedekatan yang pernah terbentuk kuat tetapi tergores oleh perjalanan hidup, ego, dan jarak yang tak terasa membesar. Ketika makanan mulai disajikan, aku sengaja duduk di samping ayah. Setiap kali ia mengambil sesuatu dari meja, aku memperhatikan tangannya yang sudah mulai gemetar. Tangannya yang sama, yang dulu begitu kuat, yang dulu sering menggendongku di bahunya, yang dulu selalu siap menuntunku, kini terasa rapuh. Aku tidak bisa menahan perasaan bersalah yang tiba-tiba muncul. Karena mungkin akulah salah satu alasan tangan itu semakin jarang bekerja, semakin jarang disentuh, semakin jarang dipegang oleh anaknya sendiri. Di tengah makan, ayah sesekali menoleh ke arahku, memastikan bahwa ia tidak merepotkan siapapun. Makan yang banyak, ya, ini semua untuk ayah, bisikku. Dan untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia menatap langsung ke mataku dengan senyum yang jauh lebih jujur. Terima kasih, sudah mengundang ayah lagi, katanya pelan. Kalimat sederhana itu terdengar biasa bagi orang lain, tetapi bagiku, itu seperti pintu yang kembali terbuka setelah bertahun-tahun tertutup. Waktu berjalan, dan suasana mulai lebih hangat. Tawa mengisi ruangan, dan ayah mulai ikut berbicara sedikit lebih bebas. Ia menceritakan hal-hal kecil tentang hari-harinya, bagaimana ia sering duduk di teras menonton langit sore, bagaimana ia merawat tanaman kecil yang kini menjadi teman setianya. Semua orang mendengarkan, dan meskipun suasananya tidak seleluasa dulu, setidaknya tidak lagi terasa canggung. Namun di balik segala kehangatan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang lain. Perasaan bahwa ayahku sedang menikmati setiap detik seakan ia takut momen ini akan segera berlalu. Tatapannya sering berkeliling, memerhatikan setiap wajah, seolah ia sedang berusaha merekam semuanya di dalam ingatannya. Mungkin karena ia tidak tahu kapan akan bisa merasakan ini lagi. Ketika acara hampir selesai, dan beberapa orang mulai bersiap pulang, ayah menepuk tanganku perlahan. Senang sekali hari ini. Ayah benar-benar merasa seperti rumah, katanya sambil menghela napas lega. Kata, rumah, itu menusukku dalam-dalam, karena aku menyadari betapa lama ia mungkin merasa terpisah dari konsep yang seharusnya paling dekat dengan dirinya. Aku memeluknya. Tidak peduli siapa yang melihat. Tidak peduli kalau itu membuatku terlihat emosional. Yang penting bagiku hanyalah satu. Aku ingin ayah tahu bahwa ia tidak pernah ditinggalkan, meski hidup pernah membuatku menjauh. Bahwa selama aku masih hidup, rumah itu akan selalu ada untuknya. Dan di saat itulah aku benar-benar mengerti bahwa mengundangnya hari ini bukan untuk memenuhi formalitas atau nostalgia. Ini tentang menghentikan waktu sejenak. Tentang memulihkan bagian dari hidup yang dulu retak tetapi masih bisa diperbaiki. Tentang memastikan bahwa ayahku tidak merasa sendirian di hari-hari yang mungkin semakin pendek. Acara keluarga itu mungkin sederhana bagi semua orang, tetapi bagiku dan ayahku, itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Awal dari hubungan yang akhirnya kembali menemukan jalan pulang.